Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi identitas trigonometri. Kemarin kita sudah bahas beberapa contoh soal. Sekarang Ibu akan jelaskan kembali beberapa soal lagi untuk pemahaman lebih lanjut tentang identitas trigonometri. Kita masuk ke soal yang pertama. Oke. Buktikan identitas trigonometri berikut. Sekan theta dikali tan dalam kurung 90 derajat kurang theta itu sama dengan kosekan theta. Nah, ini kita ingat kembali kemarin beberapa identitas trigonometri yang dasar. Untuk menjawabnya berarti kita buktikan yang ruas kiri. Nah, untuk pembuktian ini tidak hanya kita membuktikan ruas kiri, tapi juga boleh ruas kanan. Nah, ini kita buktikan yang ruas kiri ya. Sekan theta dikali tan dalam kurung 90 derajat kurang theta. Nah, ini identitas trigonometri yang sempat kita bahas kemarin. Dari sini terlihat bahwa sekan theta itu adalah 1 per cos theta. Nah, dan tan 90 derajat kurang theta itu ini juga yang kemarin itu sama dengan kotangen theta. Jika tan berarti ini sama dengan kotangen theta. Kita ubah berarti ini sekan theta dikali kotangen theta. Selanjutnya, tadi sekan theta itu sama dengan 1 per cos, berarti ini kita rubah ke 1 per cos. Dan kotangen theta ini itu sama dengan cos per sin, kotangen theta ya, cos per sin. Kita ubah dua-duanya. Nah, 1 per cos dikali cos per sin. Nah, ini ada perkalian, berarti kalau untuk perkalian kita bisa main coret ya. Ini coret, ini coret. Jadi diperoleh 1 per sin theta. Nah, 1 per sin theta ini kita cek lagi ke sini, 1 per sin theta itu siapa? 1 per sin theta itu adalah kosekan theta. Maka 1 per sin theta itu kosekan theta. Jadi terbukti ya. Maka kita bisa membuktikan ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Ini cuma perbedaan simbol ya. Ini sudutnya X, di sini theta. Ini sudut ini enggak hanya X, bisa A, bisa B. Ini udah pernah dipelajari pada materi sebelumnya. Next, soal yang kedua. Buktikan identitas trigonometri berikut. Nah, di sini sin A dikali kotangen kuadrat A per cos A sama dengan 1 per tangen A. Kita jawab, di sini kita juga masih membuktikan yang ruas kiri. Kita cek di sini adakah yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Kita cek ya satu persatu. Nah, di sini ada kotangen kotangen X itu sama dengan cos per sin. Cos per sin ya. Karena di sini kotangennya kuadrat, maka cosnya juga kuadrat, sinnya juga kuadrat. Nah, sin A dikali cos kuadrat A per sin kuadrat A per cos A. Nah, di sini ada sin A, ini juga ada sin A. Karena ini perkalian, ini juga bisa sebenarnya kita coret. Jadi, yang di bawah ini tersisa sinnya saja, kuadratnya hilang ya. Maka yang di atas itu tersisa cos kuadrat per sin A per lagi cos A. Nah, ini membagi dengan pecahan, kita anggap ini cos per 1 itu sama dengan mengali dikali 1 per cos, ini dibalik ya, 1 per cos. Lagi-lagi ini ada cos, ini ada cos, bisa kita coret lagi. Ini jadi kuadratnya hilang dan ini menjadi habis. Maka kita peroleh cos A per sin A. Oke, diperoleh cos A per sin A. Cos A per sin A ini siapa? Coba dicek. Cos A per sin A itu adalah kotangen A. Nah, kotangen A ini siapa? Kotangen A ini itu sama dengan kebalikan dari tangen atau 1 per tan. Maka ini sudah sama. Kalau sudah sama berarti ini terbukti. Oke, next ke contoh soal yang ketiga. Buktikan identitas trigonometri berikut. Sin A per 1 tambah cos A sama dengan 1 dikurang cos A per sin A. Ini terserah mau membuktikan yang mana. Kita coba dulu buktikan yang kiri. Oke, kita jawab sin A per 1 tambah cos A. Kita cek adakah yang bisa kita gunakan di sini.
Tidak ada ya, sin A di sini tidak ada penjabarannya, 1 tambah cos A juga nggak ada, yang ada itu 1 dikurang cos kuadrat A, bukan 1 ditambah cos A. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, boleh kita kali dengan ini. Kita cek penyebutnya, kita kali dengan lawan dari penyebutnya. Nah, seperti ini. Lawan dari penyebutnya, jika ini plus berarti di sini kurang 1 kurang cos A per 1 kurang cos A. Karena ini juga hasilnya sama dengan 1. Nah, ini kita kali dengan lawannya ya, ingat dengan lawannya. Kemudian kita kalikan, sin A dikali 1 dikurang cos A, nanti kita kalikan. Nah, ini ingat ada 1 tambah cos A dikali 1 kurang cos A. Ini bilangan yang sama, cuman berbeda tanda. Yang 1 plus, yang 1 kurang. Ingat pembelajaran terdahulu tentang persamaan kuadrat. Nah, ada berlaku jika A plus B dikali A min B itu akan sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. A plus B, nah maka ini A plus B dan ini A min B akan berlaku A kuadrat kurang B kuadrat. A kuadratnya berapa? Berarti 1 kuadrat, 1 kuadrat, 1. Dikurang B kuadrat, dikurang B kuadrat, berarti kalau cos kuadrat dikuadratkan cos kuadrat A. Oke, kita selesaikan. Ini tinggal kita kalikan, kita bentuk kurung ya. Untuk memudahkan tidak usah dikalikan. Nah, jadi ini hasilnya 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, kita cek lagi. Ini sudah ada belum di sini? 1 kurang cos kuadrat A itu adalah sin kuadrat A. Nah, sin kuadrat A ya. Nah, berarti ini kita ganti 1 dikurang cos kuadrat A dengan sin kuadrat A. Sekarang di atas ada sin, di bawah juga ada sin. Karena ini perkalian boleh kita coret. Oke, yang di bawah tersisa sinnya saja, kuadratnya sudah hilang. Oke, 1 dikurang cos A per sin A. Berarti ini sudah terbukti. Ingat ya, jadi kalau tidak ada di sini berarti kita boleh mengali dengan lawan dari penyebutnya. Nah, kalau nanti dia adalah penjumlahan dengan pecahan, kita harus samakan. Baik, kita ke soal yang keempat. Buktikan identitas trigonometri berikut. Nah, sekarang kita ketemu soal cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang tan kuadrat A per 1 ditambah tan kuadrat A. Untuk memudahkan kita menyelesaikan soal yang ini, kita buktikan yang di ruas kanan saja. Coba ya, sekarang kita buktikan yang di ruas kanan. 1 dikurang tan kuadrat A itu per 1 tambah tan kuadrat A sama dengan nanti cos kuadrat A per kurang sin kuadrat A. Kita akan buktikan kalau ini sama. Kita cek lagi pada identitas trigonometri, mana yang bisa kita gunakan untuk yang pembilang 1 dikurang tan kuadrat A. 1 dikurang tan yang memuat tan hanya ini ya. Karena nggak ada 1 dikurang, berarti kita cuma bisa menjabarkan tan kuadrat A-nya dengan sin A per cos A. Karena ini kuadrat berarti sin kuadrat A per cos kuadrat A. Kemudian untuk yang bawah 1 ditambah tan kuadrat A itu sama dengan sekant kuadrat A. Berarti kita bisa pakai yang ini. Oke, kita tulis ya. Nah, berarti ini menjadi 1 dikurang sin kuadrat A per cos kuadrat A per sekant kuadrat A. Karena ini tadi telah kita ubah dengan yang ini ya. Sekarang kita ketemu dengan pengurangan pecahan. Nah, karena di sini pecahan dan ini masih bilangan bulat, kita jadikanlah si bilangan bulat ini dengan pecahan. Kita cek penyebutnya. Penyebutnya adalah cos kuadrat A. Tinggal kita ganti si 1 ini dengan cos kuadrat A per cos kuadrat A. Itu untuk yang di atasnya. Nah, jadinya gini ya. Cos kuadrat A per cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A per cos kuadrat A. Karena ini penyebutnya sudah sama, berarti ini bisa langsung kita kurangkan. Cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A per cos kuadrat A. Jadi penyebutnya kita buat 1 aja. Kemudian dibagi lagi sekant kuadrat A. Sekant kuadrat A ini itu sama dengan yang ini ya. 1 per cos X, berarti itu nanti akan jadi 1 per cos kuadrat A. Karena dia kuadrat dan sudutnya A. Oke, nah seperti ini. Nah,
ini bisa kita sederhanakan dengan cara mengali dengan pecahan. Ini kita balik boleh, atau mau coret langsung juga boleh. Kalau mau coret langsung, yang kita coret penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Kita cek pembilang ada yang bisa dicoret, nggak ada ya, berarti kita coret penyebutnya. Karena ini sama, berarti langsung habis. Tersisa cos kuadrat A kurang sin kuadrat A per 1. Nah, maka ini sudah terbukti sama dengan ruas kiri. Maka kita sudah berhasil membuktikan soal yang keempat. Kita lanjut ke soal yang kelima. Buktikan identitas trigonometri berikut. Sekarang ada penjumlahan dengan pecahan. Nah, kita akan buktikan yang ruas kiri. Oke, kita jawab. Nah, untuk membuktikan ruas kiri, kita cek dulu di sini ada nggak 1 kurang sin X atau 1 tambah sin X. Tidak, karena tidak ada di sini, karena yang ada itu cuma kuadrat, berarti kita tidak bisa menggunakannya. Jadi di sini kita harus samakan penyebutnya. Supaya penyebutnya sama, berarti kita kali dengan yang bilangan pertama, kita kali dengan penyebut yang kedua, dan bilangan yang kedua kita kali dengan penyebut yang pertama. Kayak gini ya. Ini untuk yang bilangan pertama, 1 per 1 dikurang sin X dikali 1 tambah sin X per 1 tambah sin X, ditambah sekarang 1 tambah sin X dikalinya 1 kurang sin X, 1 dikurang sin X per 1 dikurang sin X. Kayak gini. Kalau ketemu ini untuk menyederhanakannya, berarti kita samakan penyebutnya ya, kita kali dengan lawannya. Ini karena langsung berlawanan, langsung ditulis seperti ini aja. Yang penting kita kali aja ini ya untuk menyamakan penyebut. Selanjutnya, nah ini kita kalikan 1 kali 1 1 tambah sin X. Nah, berarti kita tetap tulis 1 tambah sin X aja. Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan 1 kurang sin X, 1 tambah sin X. Yang sini minus, yang sini plus. Berarti ini juga berlaku rumus yang tadi ya, untuk ini A plus B dikali A min B. Maka hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Kalau ini hasilnya adalah 1 kuadrat dikurang sin kuadrat X. Ini juga sama. Karena tadi kita menyamakan penyebutnya, maka juga otomatis hasilnya akan sama. Ini A min B, A plus B, dan yang satunya, maka ini menjadi 1 ditambah sin X per 1 kurang sin kuadrat X. Untuk yang kedua, berarti A plus B, A min B sama ya. Maka hasilnya adalah 1 dikurang sin X per 1 dikurang sin kuadrat X. Sekarang kita jumlahkan ini. 1 ditambah 1 itu 2. Plus sin X ditambah min sin X. Berarti ini sinnya habis. Tersisa. Sebelumnya. Tersisa 2 ya. Berarti yang di atas. Dan ini 1 dikurang sin kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X. Nah, yang ini dia kita keluarkan biar terlihat jelas. Berarti yang penyebutnya kita ganti dengan cos kuadrat X. Nah, 2 per cos kuadrat X, karena ini tadi sinnya habis, 1 tambah 1 2. Yang di bawah itu sama dengan cos kuadrat X. Kita cek lagi, cos kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X. Karena ini dia di bawah, berarti 1 per cos. 1 per cos itu sama dengan sekan. Berarti ini sama dengan, nah nih sekan sama dengan 1 per cos X, berarti ini cosnya naik ke atas, jadi sekan, maka hasilnya adalah 2 sekan kuadrat X. Nah, ini juga sudah terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, ada 5 contoh soal yang sudah kita bahas. Silahkan dipelajari pelan-pelan, dipahami per contoh soalnya. Ini sudah sangat detail Ibu jelaskan dengan berbagai variasi soal. Selanjutnya kerjakan soal latihan yang sudah Ibu siapkan. Ada 4 soal latihan yang bisa dikerjakan. Jika ada ragu-ragu boleh ditanyakan di grup. Ini nanti dikumpulkan hari ini ya, seperti biasa sebelum jam 5 sore.
Silahkan dipahami dan dikerjakan latihannya. Semoga penjelasan kali ini lebih jelas dan bisa lebih paham, sehingga kita bisa next ke materi berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan.